Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita nyoba lagi di sini dan akhirnya kita pegang juga nih HP, guys. Ini adalah salah satu HP terbaru dari Samsung, yaitu Galaxy A35 5G atau A35. Tentu aja kita akan bahas lengkap di sini, mulai dari desainnya dulu. Samsung A35 itu punya desain belakang yang simple, elegan, ya seperti biasa. Saya sih suka dengan desain kayak gini, saya nggak ada masalah. Tapi HP ini tuh nggak kelihatan mewah banget gitu deh. Bagian belakangnya tuh punya material gelas atau kaca dan bezelnya punya bahan plastik yang kualitasnya sih oke aja. Di bagian tombol power dan volumenya juga di sini ada bump untuk membedakan bahwa di sini tuh ada tombolnya. Nah, mungkin yang paling kurang dari bagian belakangnya itu cuman cepet nempel sidik jari aja sih. Kalau dari segi kualitas ya oke-oke aja. Tapi saya kan tim casing ya, jadi bagian ini nggak berpengaruh bagi saya. Aman saja. Ukuran handphonenya pas di tangan saya, jadi masih enak untuk dipakai satu tangan ataupun dua tangan. Dan Samsung A35 itu tersedia dalam 3 varian warna, yaitu Awesome Ice Blue, Awesome Navy, dan Awesome Lilac. Ya, semuanya ada awesome-nya. Yang kebetulan kita pegang hari ini warna navy. Kalau dari desain kelebihannya mewah dan dari belakang mirip dengan S24 series, tapi di saat yang sama juga mirip dengan A15. Jadi kelihatannya kayak HP murah tapi mahal juga. Ya, di saat yang sama tuh. HP ini juga udah dilengkapi dengan rating IP67, jadi cukup aman kalau kena percikan air dan debu. Ini tanpa casing pun udah cukup tebal, jadi kalau dengan case tambahan jadi akan lebih tebal lagi. Tapi overall oke lah. Habis ini kita langsung loncat ke bagian layarnya. A35 ini punya layar Super AMOLED berukuran 6,6 inci dengan refresh rate 120Hz dengan resolusi Full HD. Cuman ini bezelnya jujur aja agak tebel, apalagi dengan range harga 5 jutaan. Seharusnya sih bezelnya bisa lebih tipis daripada ini. Tapi kalau membahas kualitas layarnya sendiri, nggak ada keluhan sama sekali. Samsung tetap aja Samsung. Layarnya tetap bagus aja. Ada juga fitur Vision Booster di sini dengan kecerahannya bisa sampai di 1000 nits. Jadi tetap nyaman dipakai dalam kondisi indoor ataupun outdoor. Bukan cuma itu aja, tapi layarnya itu pakai Corning Gorilla Glass Victus Plus. Sepertinya bisa bikin cukup tenang ya, tapi sekali lagi, saya yakin kalian pasti pasangin tempered glass di sini. Karena saya pun akan tambahin tempered glass. Sebenarnya untuk bagian ini saya nggak ada keluhan sama sekali selain bezelnya ini, dan itu hanya pas awal doang juga sih. Setelah terbiasa jadi nggak ada masalah. Setelah pakai dalam waktu yang cukup panjang, kualitas layar dari Samsung emang selalu enak buat dipakai main game, nonton, ataupun sekedar scroll di sosmed. Kualitas layar nggak ada keluhan sama sekali kecuali bezelnya. Untuk spesifikasi sendiri, Samsung A35 ini pakai Exynos 1380 yang pakai fabrikasi 4 nanometer dan GPU Mali G68 MP5. RAM-nya 8GB, ada 2 varian ROM yaitu 128GB dan 256GB yang masih bisa kalian tingkatin dengan micro SD kalau pengen. Buat performa sehari-hari nggak ada yang bisa saya keluhkan di sini. Dipakai buat chatting, sosial media, browsing, oke aja. Nggak ada sama sekali masalah yang saya dapatkan. Untuk nonton konten juga masih enak banget. Dan enaknya lagi karena prosesornya juga udah dipakai di A54, jadi udah ada waktu bagi Samsung untuk maksimalin prosesor ini sampai mencapai performa terbaiknya. Sampai sekarang sih jujur aja saya nggak pernah ada masalah untuk performanya sama sekali. Saya juga udah cobain HP ini buat main game seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, dan tentu aja Genshin juga. Untuk Mobile Legends, gamenya bisa berjalan dengan sangat baik di pengaturan tinggi ultra, nggak ada keluhan sama sekali selama main game ini. Untuk PUBG juga saya mainnya di pengaturan HDR ultra dan gamenya juga bisa berjalan dengan sangat baik, lancar tanpa ada keluhan. Untuk Genshin Impact oke lah, di pengaturan medium masih bisa berjalan dengan cukup oke. Ya meskipun mungkin memang HP ini tuh bukan buat main game berat banget, tapi A35 ini masih oke lah. Apalagi Samsung A35 ini udah pakai vapor chamber yang lebih besar, jadi bisa bantu untuk menyeimbangkan suhunya. Pas main ketiga game tadi, Mobile Legends dan Genshin berjalan di suhu sekitar 36 derajat, dan sedangkan untuk PUBG Mobile sedikit lebih tinggi di 39 derajat. Nah, kita loncat ke bagian kamera. Di sini saya suka nih karena Samsung A35 ini punya kamera yang oke banget. Samsung A35 ini punya ketiga kamera belakang, yaitu kamera utama 50 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 5 megapiksel. Menurut saya sekali lagi bagian kamera ini adalah salah satu bagian terbaik dari HP ini. Foto yang dihasilkan punya kualitas yang gokil menurut saya. Warnanya tajam, detailnya mantap, dan semuanya hampir nggak ada keluhan. Bisa kalian lihat sendiri di kondisi apapun foto yang ditangkap, overall kualitasnya bagus. Processing warna bagus dan nggak berlebihan. Intinya lihat hasil fotonya ini tuh seneng aja gitu. Kondisi low light juga bagus dan saya nggak ada keluhan. Yang bisa bikin impress adalah HP ini tuh punya stabilizer yang cukup impresif loh. Karena di resolusi 4K
4K 30 fps pun video yang ditangkap cukup stabil dan nggak banyak goncangannya. Nah, untuk fitur tambahan di sini Samsung ada nyertain fitur Knox Vault. Nah, Knox Vault ini pertama di Galaxy A nih. Ini mantap. Knox Vault ini tentu aja buat keamanan tambahan ya teman-teman, bisa ngelindungi data rahasia kalian dengan PIN, kata sandi ataupun pola. Semua data kalian yang mungkin nggak perlu kalian share ke semua orang juga bisa lebih aman di sini. Jadi data pribadi yang kalian simpan di HP ini akan dienkripsi, jadi nggak sembarang orang bisa akses, hanya kalian aja. Jadi kalau misalnya HP kalian hilang ataupun dicuri, kalian nggak perlu terlalu khawatir kalau datanya bisa diakses kalau kalian simpan di Knox Vault ini. Ada juga fitur seperti auto blocker yang bisa blokir penginstalan aplikasi dari sumber yang nggak dikenal ataupun lewat kabel USB. Apalagi sekarang ya, malware tuh aduh marak banget, tersebar di mana-mana dan bikin resah juga kadang-kadang. Tapi dengan adanya fitur seperti ini, data-data bisa lebih aman. Oke, untuk lanjutnya kita ke baterainya. Di A35 ini baterainya punya kapasitas 5000 mAh. Untuk ketahanan baterai sendiri saya bisa bilang HP ini aman, bisa bertahan 1 harian penuh untuk pemakaian ala saya yang nggak terlalu neko-neko juga. Saya jarang main game sebenarnya. Apalagi mungkin teman-teman juga tahu ya, kalau di sini tuh salah satu bagian yang paling penting bagi saya adalah baterai. Jadi saya suka dengan handphone ini. Untuk main Mobile Legends selama 30 menit baterainya 7%, PUBG Mobile 30 menit baterainya 8% yang terpakai, main Genshin Impact selama 30 menit baterai yang terpakai sekitar 11%. Untuk nge-YouTube dan nge-TikTok sekitar 30 menit berkurang sekitar 4% aja. Saya rasa ini cukup impresif lah ya, mantap. Dan untuk pengecasannya sendiri bisa di 25 watt tapi beli charger terpisah ya. Nah, sekarang kita masuk kesimpulan tentang handphone ini. Saya tuh nggak ada keluhan sama sekali, apalagi untuk penggunaan sehari-hari. Layarnya enak, performanya ngacir, baterainya awet, fiturnya lengkap, apalagi untuk softwarenya. Di sini saya belum nemuin bug apa-apa. Kalau kalian mungkin ada nemuin bugnya, boleh komentar di bawah ya, supaya saya juga tahu kira-kira apa sih yang kurang di HP ini, karena semuanya berasa flawless aja gitu bagi saya. Dan yang saya paling suka bagian kameranya yang memang oke banget. Mungkin yang saya bisa komentarin bagian desainnya kali ya, tapi ini kan ya gimana ya, bagus-bagus aja gitu, cuman nggak ada faktor wahnya. Dan mungkin ya mirip aja semuanya seri A lainnya, A15, A25, A35, A55, desainnya ya mirip semua. Dan menurut saya HP ini tuh recommended banget. HP ini bagus. Dan kalau kalian mau beli HP ini, mungkin saya juga akan sertakan link pembeliannya di deskripsi video di bawah. Mungkin bisa diklik ya. Dan sekian aja video pembahasan saya dan review saya tentang Samsung A35 ini. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja ajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman, karena itu bakal ngebantu saya banget. Kalau gitu saya Felix undur diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.